Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibbai fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puja dan puji syukur kita hadirkan dan selalu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Amma ba'd. Ahibbai fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan bersama belajar mengkaji salah satu kitab, salah satu matan yang berkaitan dengan fikih Syafi'i, yaitu matan Al-Ghayah wa Taqrib karya Abi Suja Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullah taala, atau yang lebih dikenal dengan matan Abi Suja. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas rukun-rukun dalam sholat, yang mana disebutkan ada 18. Ada 18 rukun. Baik itu yang bersifatnya rukun qauliyah, seperti membaca Al-Fatihah, dan juga takbiratul ihram, dan salam, dan selainnya. Dan juga ada rukun yang bersifat fi'liyah atau perbuatan. Nah, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah-sunnah sholat. Nah, langsung saja kita bacakan apa yang dituliskan oleh Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah ta'ala dalam matannya, kemudian kita kaji bersama. Qala Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Faslun fi sunanis shalah wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'an al-adhanu wal iqamah. Perlu kita pahami bersama sebelum kita mulai memasuki dan menyebutkan sunnah-sunnah sholat. Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah ta'ala membagi sunnah-sunnah dalam perkara sholat ini. Ada yang pertama adalah sunnah-sunnah qabla dukhuli fiha, sebelum mengerjakan sholat. Jadi bagian yang pertama adalah sunnah-sunnah sebelum mengerjakan sholat, yang mana di sini Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 2. Al-adzan wal iqamah. Adzan dan juga iqamah. Sudah pasti. Dan insyaallah ta'ala kita semua sudah memahami apa itu adzan dan apa itu iqamah. Adzan yang secara bahasa yaitu disebut al-i'lan atau pengumuman.
Yang mana yang dimaksud dalam syariat ialah panggilan yang mana panggilan untuk sholat, menyuruh kita dan menginformasikan kepada kita bahwa telah masuk waktu sholat. Itu ialah azan. Adapun iqamah yaitu tanda bahwa sholat jamaah akan segera dilaksanakan. Dan hal ini sudah masyhur, sudah sangat diketahui oleh kita bersama. Adapun dalil yang mendasari dari disunnahkannya adzan dan iqamah sebelum sholat ialah hadis yang berbunyi umiro Bilal ayyashfa'al adzan wa yutir al iqamata illa al iqamah. Bilal ibn Rabah yang telah kita ketahui bersama bahwasanya sahabat ini radhiyallahu an adalah muadzinnya Nabi. Diperintahkan oleh Nabi ayyashfa'al adzan untuk menggenapkan adzan. Yang dimaksud menggenapkan adzan di sini apa? Ucapan-ucapan yang diserukan saat adzan digenapkan. Allahu Akbar digenapkan 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah digenapkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah digenapkan sampai ke akhir. Wa yutir al iqamata illal iqamah, dan mengganjilkan lafaz-lafaz dalam iqamah. Allahu Akbar hanya sekali, asyhadu an la ilaha illallah hanya sekali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hanya sekali sampai ke akhir. Illal iqamah, kecuali lafaz qad qamatis shalah. Jadi Bilal bin Rabah radhiyallahu an diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menggenapkan lafaz-lafaz dalam adzan dan mengganjilkan lafaz-lafaz dalam iqamah, kecuali lafaz qad qamatis shalah tetap digenapkan 2 kali. Jadi hadis ini yang mendasari syariat adzan dan iqamah. Ini adalah sunnah-sunnah sebelum dilaksanakannya sholat. Dan bagian yang kedua yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah ta'ala ialah sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Wa ba'da dukhuli fiha syai'an, dan sunnah-sunnah setelah mulai mengerjakan sholat ada dua juga. At-tasyahhudu al-awwal wal qunutu fis subhi wa fil witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan. Dan sunnah-sunnah setelah mulai mengerjakan sholat yang 2 tadi ialah at-tasyahhud al-awwal, tasyahud yang pertama. Telah kita pelajari bersama bahwa tasyahud akhir adalah salah satu rukun dalam sholat. Sedangkan tasyahud yang pertama ialah sunnah dalam sholat. Seperti disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah ta'ala dalam matannya. Hal ini didasari dari hadis bahwasanya karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqulu fi rak'atain at-tahiyyat ila al-akhir, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan fi rak'atain, di akhir 2 rakaat, yaitu di tasyahud yang pertama, at-tahiyyat, doa tasyahud yang telah kita bersama, at-tahiyatul lillah atau dengan lafaz-lafaz yang lain. Jadi bisa kita pahami bersama dari hadis ini bahwa tasyahud pertama ialah sunnah.
Dan yang kedua adalah al-qunutu fi subhi wa fil witri fin nisfi tsani min syahr Ramadan. Bacaan atau doa kunut baik itu di sholat subuh maupun di witir di nisfi tsani min Ramadan, di setengah bulan Ramadan yang kedua. Jadi mulai dari tanggal 15 Ramadan sampai ke akhir. Di sholat witirnya disunahkan untuk membaca kunut. Dan yang perlu dipahami di dalam hal ini jelas terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, terdapat khilaf dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa kunut ini sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Akan tetapi Al-Qadhi Abu Sujar rahimahullah taala menjelaskan di sini bahwa dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa kunut subuh dan juga kunut witir saat sholat tarawih di setengah kedua dari bulan Ramadan ialah sunnah. Dan hal ini didasari dari hadis. Untuk kunut subuh, hadisnya ialah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi sholati subhi fi raq'ati tsaniyati rafa'a yadayhi yad'u bi hadzal du'a. Allahumma hdini fi man hadait ila akhir. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rafa'a ra'sahu minar ruku, berdiri dari ruku. Fi sholati subhi fi raq'ati tsaniyah, saat di rakaat kedua di salat subuh. Saat i'tidal di rakaat kedua pada salat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, yad'u bihadzal du'a, berdoa dengan doa ini. Allahumma hdini fi man hadait ila akhir. Doa kunut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang lemah. Dan ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan hal ini sunnah pada setiap subuh, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i, dan ada juga yang mengatakan bahwa kunut ini sunnah hinal musibah, saat adanya bencana atau saat adanya musibah yang melanda, maka itu disunahkan. Itu adalah pendapat Imam Ahmad. Sedangkan Imam Abu Hanifah rahimahullah taala mengatakan bahwa kunut pada sholat subuh ialah bid'ah. Akan tetapi yang perlu dipahami di sini, untuk lafaz kunut dan syariat kunut ini ada. Akan tetapi yang dipermasalahkan, yang dijadikan inti perdebatan antar ulama, perbedaan pendapat antar ulama ialah apakah hal ini sunnah pada setiap waktu atau tidak. Wallahu a'lam. Adapun kunut pada sholat witir di sholat tarawih di setengah bulan kedua di bulan Ramadan didasari dari hadis Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, bahwasanya sahabat tersebut pernah mengatakan, Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fi kunutil witr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkanku kalimat-kalimat
bacaan-bacaan, doa-doa. Aku luhunna fi kunutil witr. Yang mana aku diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca saat kunut witir di sholat tarawih. Dan disebutkan doanya yaitu Allahumma hdini fiman hadait ila akhir sampai akhir. Jadi yang kita pahami di sini untuk kunut subuhnya ada perbedaan pendapat dan dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i adalah dalil yang dinilai lemah oleh para ulama. Adapun saat kunut salat witir di salat tarawih di pertengahan kedua bulan Ramadan, hadisnya kuat. Wallahu a'lam. Ini adalah dua sunnah yang ada pada salat bagian kedua yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Sujar rahimahullahu taala. Adapun bagian ketiga dari sunnah-sunnah salat yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Sujar rahimahullahu taala dalam matannya ialah wahai'atuha, hayat. Bagian yang ketiga adalah sunnah-sunnah hayat, sunnah-sunnah gerakan atau bacaan dalam sholat. Jadi yang pertama sunnah sebelum sholat, yang kedua sunnah saat sholat, dan yang ketiga sunnah-sunnah hayat. Sunnah-sunnah baik itu ucapan maupun gerakan dalam sholat. Dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Sujar rahimahullah ta'ala dalam bagian yang ketiga ini, wahai atuha khamsa asyrata khoslah. Wahai atuha khamsa asyrata khoslah. Dan sunnah-sunnah yang bentuknya hayat ada 15. Yang pertama ialah raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami wa indar ruku'i wa raf'i minhu, yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku, dan juga berdiri dari ruku atau i'tidal. Yang mana sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yang termasuk rukun ialah takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar untuk mengawali sholat. Adapun mengangkat tangannya itu termasuk sunnah. Yang mana disebutkan di sini yang pertama, mengangkat tangan saat takbiratul ihram ataupun saat ruku atau saat i'tidal berdiri dari ruku. Hal ini didasari dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya sahabat tersebut pernah mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbir lis-shalah. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan takbir, yaitu takbiratul ihram. Farafa yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rafa'a yadayhi hina yukabbir. Ketika takbiratul ihram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya. Hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi. Sampai membuat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Jadi sampai sini. Walaupun di riwayat yang lain disebutkan sampai sejajar dengan kedua telinga. Jadi ada dua riwayat, bisa dipilih salah satunya. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wa idza kabbara lirruku'i fa'ala mithlahu. Tsumma qala sami Allahu liman hamidah fa'ala mithlahu. Wa idza kabbara lirruku'i fa'ala mithlahu, dan ketika takbir untuk ruku fa'ala mithlahu, melakukannya lagi mengangkat kedua tangannya. Tsumma
Qala sami'allahu liman hamidah fa'ala mithlahu. Kemudian saat mengatakan sami'allahu liman hamidah, mengangkat badannya untuk i'tidal fa'ala mithlahu, melakukan hal yang serupa. Jadi saat takbiratul ihram, saat ruku, dan juga saat berdiri dari ruku. Wa qala rabbana walakal hamdu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan rabbana walakal hamd. Dan di riwayat yang lain ditambahkan idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi. Rasulullah saat berdiri dari rakaat kedua, jadi setelah tasyahud pertama, Rasulullah SAW berdiri untuk masuk ke rakaat ketiga, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Jadi selain tiga yang tadi, satu lagi yaitu saat setelah rakaat kedua. Wala yaf'alu dzalika hina yasjud wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Dan Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangannya hina yasjud, saat hendak sujud, wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, dan tidak juga saat berdiri dari sujud, masuk ke duduk di antara dua sujud. Jadi tidak seperti sifat sholat yang ada dari kaum yang bertentangan, yaitu kaum Syiah, yang mana mereka mengangkat kedua tangan saat hendak sujud dan juga saat berdiri dari sujud masuk ke duduk di antara dua sujud. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang pertama ialah mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, dan juga saat ruku, dan juga saat i'tidal, berdiri dari ruku. Dan ada tambahan di riwayat yang lain, saat berdiri dari tasyahud pertama, saat memasuki rakaat ketiga juga mengangkat kedua tangannya. Ini adalah sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, wawadul yamini ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian diletakkan di dada. Itu juga termasuk dalam sunnah yang kedua. Hal ini didasari dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, kana nasu yu'maruna ayyadha'a ar-rajulu yadahul yumna ala dhira'ihi thumma wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra warrasahi. Bahwasanya manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas dhahri kaffihi al-yusra, di atas bagian punggung telapak tangannya yang kiri, warrosahi, atau di pergelangannya, kemudian diletakkan di dada. Jadi bisa seperti ini, seperti ini, atau seperti ini, diletakkan di dada. Seperti itu. Dan di hadis yang lain disebutkan oleh sahabat Wa'il ibn Hujair radhiyallahu an, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahul yumna 'alal yusra 'ala sadrihi. Rawahu Ibnu Huzaimah. Bahwasanya Wa'il ibn Hujair radhiyallahu an mengatakan, aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan diletakkan di dada.
Ini tangan kanan di atas tangan kirinya, kemudian diletakkan di dada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Itu adalah sunnah yang kedua. Adapun sunnah yang ketiga, buat tawajjuh. At-tawajjuh. Apa itu at-tawajjuh? At-tawajjuh ialah doa iftitah. Jadi doa iftitah yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abi Sujar rahimahullah ta'ala dalam matannya ialah lafaz yang wajah tuwajhi lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalun afwan wa ana minal muslimin. Itu doa iftitah yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Sujar rahimahullah taala dalam matannya. Akan tetapi telah kita ketahui bersama bahwa doa iftitah itu riwayatnya bukan hanya satu bacaan. Boleh dengan at-tawajjuh atau wajah tuwajhiya lilladzi fataras samawati wal ard seperti yang tadi kita sebutkan, bisa juga dengan lafaz yang lain. Seperti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya sampai akhir. Hal ini didasari dari hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sholat ia takbir lalu membaca doa iftitah yang tadi disebutkan. Itu adalah sunnah yang ketiga. Dan sunnah yang keempat ialah al-isti'adah. Isti'adah atau ta'awud. Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bacaan doa untuk melindungi diri dari setan. Berlindung kepada Allah dari setan. Hal ini atau isti'adah ini atau bacaan ta'awud ini dibaca setelah iftitah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Hal ini didasari dari surat An-Nahl ayat 98. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Apabila engkau membaca Al-Qur'an maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan. Jadi bisa kita pahami di sini sebelum membaca Al-Fatihah kita disunahkan untuk berta'awud. Itu adalah sunnah yang keempat. Adapun sunnah yang kelima ialah wal jahru fi maudhi'ihi wal israru fi maudhi'ihi. Al jahru fi maudhi'ihi wal israr fi maudhi'ihi. Membaca dengan keras, mengeraskan bacaan ketika sholat jahar, di waktu sholat-sholat yang disyariatkan untuk mengeraskan suara, dan memelankan bacaan di sholat sir, di sholat-sholat yang disyariatkan untuk memelankan bacaan, tidak mengeraskan bacaan. Hal ini didasari dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat as-subh fastaftaha suratul mu'minin. Fastaftaha suratul al-mu'minun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengimami kami pada salat subuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka atau mengawali salat membaca di rakaat pertama surat Al-Mu'minun. Sudah pasti bisa kita pahami. Jika sahabat mengatakan seperti itu, otomatis sahabat mendengar surat Al-Mu'minun ini. Otomatis bacaannya itu dikeraskan, tidak
pelankan bacaannya. Jadi mengeraskan bacaan saat sholat jahar, saat sholat yang disyariatkan untuk dikeraskan. Dan juga memelankan bacaan di sholat yang disyariatkan untuk dipelankan, tidak dikeraskan bacaannya. Hal ini didasari dari hadis. Qila li Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu an, dikatakan kepada Khabbab ibn Arad, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi ayyi syai'in kuntum ta'rifuna qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal asar. Dengan apa kalian mengetahui bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat zuhur dan asar? Kemudian sahabat tersebut mengatakan, bitirabi lihyatih, dengan getaran-getaran di jenggotnya. Jadi di jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergetar saat membaca di salat zuhur dan asar. Dan hal ini bisa kita pahami berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengeraskan suara. Karena jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan suara, sudah pasti sahabat tersebut mengatakan mengetahui bacaan Nabi dari suaranya, bukan dari getaran jenggotnya. Wallahu a'lam. Ini adalah sunnah yang ke-5. Adapun sunnah yang ke-6 ialah at-ta'min. At-ta'min, mengucapkan amin. Hal ini didasari dari hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza amana al-imam fa'aminu." Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Ini adalah sunnah yang ke-6. Jadi 6 sunnah yang telah kita sebutkan bisa kita ulangi terlebih dahulu. Yang pertama ialah mengangkat kedua tangan, baik itu saat takbiratul ihram atau saat ruku atau saat i'tidal, dan juga saat berdiri setelah tasyahud ke-1 atau pertama memasuki rakaat ketiga. Itu sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua ialah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian diletakkan di dada. Sunnah yang ketiga ialah membaca doa iftitah. Yang keempat, berta'awud atau isti'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca surat Al-Fatihah. Dan yang kelima ialah mengeraskan suara di salat-salat yang disyariatkan untuk dikeraskan suara, dan memelankan suara di salat-salat yang disyariatkan untuk dipelankan suara. Sudah pasti hal ini terjadi di salat berjamaah. Dan yang keenam ialah mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian kita masuk ke sunnah yang ketujuh, yaitu qira'atus surati ba'dal Fatihah, membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Jadi setelah membaca surat Al-Fatihah, mengucapkan amin, kita disunnahkan untuk membaca surat-surat dalam Al-Quran. Hal ini didasari dari hadis yang pernah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, idza qumta ila shalah fakabbir tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah sesuatu yang mudah dari Al-Qur'an. Dan juga hal ini didasari dari ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ini adalah sunnah yang ke-7. Kemudian kita masuk ke sunnah yang ke-8 dari 15 sunnah yang akan kita selesaikan. Sunnah yang ke-8 ialah wa takbirat indal khafdi warraf'i, membaca takbir saat khafat, saat turun, warraf'i, dan juga saat naik. Maksudnya apa? Yaitu takbiratu al-intiqal,
takbir-takbir yang menandakan berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Takbir saat ruku, saat berdiri dari ruku, setelah kita ketahui bersama membaca sami Allahu liman hamidah, bukan takbir. Kemudian saat sujud, berdiri dari sujud, ataupun berdiri memasuki rakaat yang baru, ada takbirat al-intiqal, takbir yang menandakan perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Itu termasuk sunnah. Hal ini didasari dari hadis bahwasanya hadis ini berbunyi kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yukabbir fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'udin wa Abu Bakar wa Umar. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir di setiap khafdin wa raf'in, di setiap gerakan yang menurun maupun berdiri. Wa qiyamin wa qu'udin, dan juga saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Jadi setiap gerakan diiringi dengan takbir. Wa Abu Bakar wa Umar, dan khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan khalifah kedua Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan seperti itu pada zaman beliau. Ini adalah sunnah yang ke-8, yaitu takbiratul intiqal. Dan sunnah yang ke-9, wa qawlu sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Yang mana hal ini didasari dari hadis yang telah kita sebutkan saat menyebutkan sunnah yang pertama. Di situ disebutkan tsumma qala sami Allahu liman hamidah fa'ala mithlahu wa qala rabbana walakal hamd. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sami Allahu liman hamidah saat berdiri dari ruku dan mengangkat kedua tangannya, wa qala rabbana walakal hamd. Kemudian mengatakan rabbana walakal hamd. Jadi bacaan yang dibacakan saat berdiri dari ruku, saat i'tidal. Dan juga didasari dari hadis yang lain, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u salbahu minar ruku. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana walakal hamd. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sami Allahu liman hamidah saat mengangkat punggungnya dari ruku, saat berdiri dari ruku. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saat sudah tepat berdiri, sudah tegak berdiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Rabbana walakal hamd. Ini adalah sunnah yang ke-9. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kemudian sunnah yang ke-10 ialah wat tasbihu fir ruku'i was sujud. Membaca tasbih di setiap ruku dan sujud. Hal ini didasari dari hadis Hudzaifah, bahwasanya Hudzaifah pernah salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hudzaifah mendapatkan bahwa Nabi membaca saat ruku Subhana Rabbiyal Azim, dan ketika sujud Hudzaifah mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Subhana Rabbiyal A'la. Jadi saat ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim, dan saat sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la. Ini adalah dalil dari sunnah ke-10, membaca tasbih di setiap ruku dan sujud. Walaupun ada bacaan lain seperti Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ataupun bacaan yang lain. Wallahu a'lam. Dan sunnah yang ke-11 ialah wad'ul yadaini alal fahidaini fil julus.
meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk. Jadi sunnah yang ke-11 ialah meletakkan kedua tangan di atas paha saat duduk. Baik itu duduk di antara dua sujud maupun di tasyahud. Walaupun di tasyahud ada bentuk yang berbeda, yaitu sunnah yang ke-12. Sunnah yang ke-12, yabsutul yusra wa yaqbidul yumna illal musabbihah fa innahu yushiru biha mutasyahidan. Sunnah yang ke-12, menggenggam jari-jari tangan kanan. Jadi jari-jari tangan kanan menggenggam paha, kemudian direnggangkan. Afwan, yang direnggangkan ini adalah yang kiri. Adapun yang kanan digenggam, kecuali jari telunjuk menunjuk ke depan saat tasyahud. Jadi di sini disebutkan yabsutul yusra. Tangan kiri direnggangkan, dibentangkan, diletakkan di atas paha. Wa yaqbidul yumna, dan menggenggamkan tangan kanan. Illal musabbihah, kecuali jari telunjuk. Fa innahu yushiru biha mutasyahidan, menunjuk ke depan saat tasyahud. Jadi saat duduk di antara dua sujud, kedua tangan diletakkan di atas paha. Ketika tasyahud, baik itu tasyahud pertama maupun tasyahud kedua, yang kiri yabsut, dibentangkan, dan yang kanan digenggam kecuali telunjuk, menunjuk ke depan. Itu sunnah yang kedua, yang ke-11 dan ke-12. Walaupun di riwayat yang lain disebutkan bahwa tidak seperti ini, akan tapi ada juga yang seperti ini. Salah satu riwayat yang lain. Hal ini didasari dari hadis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza jalasa fi sholati wa doa kafahul yumna ala fakhidhihi al yumna, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk dalam sholat meletakkan tangan kanannya di atas pahanya yang kanan, kemudian menggenggamkan jari jemarinya, wa asyara bi isbihi talil ibham, kemudian menunjuk dengan jarinya yang sebelah jari jempol. Jadi sebelah jempol digunakan untuk menunjuk. Itu adalah dalil dari sunnah ke-11 dan ke-12. Dan sunnah yang ke-13 adalah wal iftirashu fi jami'il jalsat. Duduk iftirosh di setiap duduk, kecuali tasyahud terakhir. Dan kita semua telah mengetahui bagaimana duduk iftirosh itu. Menegakkan kaki kanan dan duduk di atas kaki kiri. Itu adalah sifat duduk iftirosh. Dan sunnah yang ke-14, wa tawarruk fil jilsati al-akhirah. Duduk tawarruk di duduk terakhir, yaitu duduk tasyahud terakhir. Jadi duduk terakhir, duduk dengan tawarruk. Itu sesuai madhab Syafi'iyah, dan itu adalah sunnah. Sifat duduk tawarruk ialah memasukkan kaki kiri ke kaki kanan. Jadi kaki kanan tegak, ada space lubang, ada lubang di situ, memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Itu adalah sifat duduk tawarruk. Hal ini didasari dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hamid As-Sa'idi, afwan,
yang menjelaskan tentang tata cara sholat Nabi. Hadis ini adalah hadis yang panjang, kita potong sebagiannya untuk menjelaskan duduk iftirosh dan duduk tawarruk ini. Wa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasobal yumna. Dan apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di rakaat kedua, yaitu duduk tasyahud pertama, jalasa ala rijlihil yusra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas kaki kirinya, wa nasobal yumna, dan menegakkan kaki kanannya. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahul yusra. Dan saat duduk di rakaat yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memajukan kaki kirinya, dimasukkan ke kaki kanan. Sifat duduk iftirosh dan duduk tawarruk. Ini adalah sunnah yang ke-13 dan sunnah yang ke-14 yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Sujah rahimahullah ta'ala. Adapun sunnah yang terakhir atau sunnah yang ke-15 ialah at-taslimah ats-tsaniyah. Salam yang kedua. Telah kita pelajari bahwa salam yang pertama ialah rukun dan salam yang kedua ialah sunnah. Ini adalah 15 sunnah hayat yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abi Sujah rahimahullah ta'ala. Dan dengan ini kita telah mempelajari gerakan-gerakan dalam sholat, baik itu yang bersifat rukun maupun yang bersifat sunnah. Akan tetapi Al-Qadhi Abu Sujah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa ada perbedaan di antara sholat, di antara gerakan sholat wanita dan juga gerakan sholat pria, yang mana bisa kita baca secara singkat. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya. Wanita berbeda dengan laki-laki dalam 5 perkara dalam gerakan sholat. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi wa yukillu batnahu an fakhidaihi fi ruku'i wa sujudi wa yajharu fi mawdi'il jahr wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbataihi. Yang pertama ialah farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Laki-laki merenggangkan kedua siku dari lambung dalam rukuk dan sujud. Jadi dalam rukuk dan sujud disyariatkan laki-laki untuk merenggangkan kedua sikunya. Jadi direnggangkan baik saat sujud maupun saat rukuk. Adapun wanita wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'd. Adapun wanita merapatkan kedua siku ke lambung dan perutnya dalam rukuk dan sujud. Jadi dirapatkan. Dan perbedaan kedua, wa yukillu batnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujud. Laki-laki mengangkat sedikit perut dari paha ketika rukuk dan sujud. Jadi perut agak diangkat. Itu laki-laki. Adapun perempuan, wa takhfidu sautaha tadummu ba'daha ila ba'd. Merendahkan. Yang kedua, bagi perempuan, jadi kalau laki-laki mengangkat sedikit perutnya dari paha ketika rukuk dan sujud, sedangkan perempuan didekatkan antara perut dan lututnya saat rukuk dan juga sujud. Itu perbedaan antara laki-laki dan wanita yang kedua. Yang ketiga, wa yajharu fi mawdi'il jahar. Laki-laki mengeraskan bacaan saat sholat jahar. Adapun perempuan, takhfidu sautaha bihadratir rijali al-ajanib. Merendahkan suaranya jika ada laki-laki yang bukan mahramnya. Itu perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat, wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbah. Jika terdapat keraguan atau kesalahan dalam sholat, laki-laki memberikan
atau mengingatkan imam dengan cara tasbih. Subhanallah, dengan membaca tasbih. Adapun perempuan, wa idana baha syai'un fi sholati sofakot. Jika dalam sholat imamnya ragu atau lupa, perempuan mengingatkan dengan bertepuk tangan. Jadi kalau laki-laki saat mengingatkan membaca subhanallah, bertasbih, sedangkan perempuan menepuk tangan. Seperti itu. Dan perbedaan yang terakhir atau yang kelima, wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatih. Aurat laki-laki di antara pusar sampai kedua lutut. Dari lutut sampai pusar. Di antara kedua lutut sampai pusar itu adalah aurat laki-laki. Adapun perempuan, wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha wa kafaiha wal amatu karrajul. Dalam sholat, semua badan wanita yang hurrah, yang merdeka, yang bukan hamba sahaya, yang bukan budak, adalah aurat. Semua badannya adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wal amatu karrojul. Sedangkan aurat budak wanita sama seperti laki-laki. Itu yang ada dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi itu 5 hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam perkara sholat. Nah, sampai sini semoga bisa dipahami dengan baik. Mengingat waktu yang sudah hampir masuk 50 menit, maka kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan via grup. Insya Allah jika bisa dijawab akan dijawab, jika tidak insya Allah akan diarahkan atau dicarikan jawabannya. Semoga bisa ditemukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.